Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SD Cikampek kelas 1 yang Bapak cintai, alhamdulillah pada kesempatan hari ini walaupun kita belajar melalui daring, tetap kita semangat dan mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum Bapak menyampaikan materi pelajaran yang berkaitan dengan tugas-tugas siswa-siswi SD Cikampek kelas 1 ini, terlebih dahulu mari kita sama-sama membacakan doa agar kita semua diberikan kemudahan, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, dan mudah-mudahan wabah, penyakit, musibah dari Allah Subhanahu wa taala cepat berakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anakku, siswa-siswi SD Cikampek kelas 1 yang Bapak cintai, insyaallah pada pertemuan kali ini, di dalam pertemuan pembelajaran kali ini, Bapak akan menyampaikan tentang materi yaitu beriman kepada malaikat. Adapun yang nanti akan disampaikan oleh Bapak yaitu tentang makna beriman kepada malaikat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 285, Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Yang artinya setiap orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada malaikatnya Allah dan kepada kitab-kitab dan rusul-rusulnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat yang di atas ini adalah menerangkan bahwa kita ini bagi orang-orang yang beriman pasti meyakini akan adanya Allah, akan adanya malaikat, akan adanya kitab-kitab Allah, dan adanya rusul-rusul Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan tentang yang pertama itu adalah makna beriman kepada malaikat. Yang kedua, mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya Allah. Dan yang ketiga, menerima keberadaan malaikat. Dan yang keempat, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama yaitu makna beriman kepada malaikat. Mungkin anak-anak siswa-siswi SD Cikampek kelas 1 ini telah tahu artinya yaitu beriman. Ya, nanti Bapak akan sampaikan. Iman itu artinya adalah percaya. Percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu, atau meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. Kenapa tidak bisa dilihat? Karena malaikat itu merupakan makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Beda dengan kita manusia. Kalau manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Makanya harus kita meyakini bahwa malaikat itu ada dan malaikat itu tidak bisa dilihat oleh mata kita sendiri. Yang kedua, makna beriman kepada malaikat itu adalah meyakini bahwa malaikat itu merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh disembah. Sebab yang hak disembah itu, yang harus disembah oleh kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengakui bahwa malaikat itu memiliki sifat-sifat khusus seperti diterangkan dalam Al-Qur'an. Sifat-sifat malaikat itu adalah selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, la ya'suna billah, dan malaikat itu tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, yaitu malaikat itu tidak mati. Yang ketiga, malaikat itu diciptakan dari cahaya.
tadi Bapak sudah sampaikan bahwa malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dulu. Dan yang selanjutnya, malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Dan malaikat itu memiliki tugas-tugas khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke. Untuk yang pertama ini, makna beriman kepada malaikat tadi ada tiga perkara. Selanjutnya yaitu B, mengenal malaikat Allah Subhanahu wa taala dan tugas-tugasnya. Nah, Bapak yakin pasti siswa-siswi SD Cikampek Utara 1 ini sudah tahu tentang malaikat dan tugas-tugas malaikat. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan malaikat itu tidak ada yang tahu jumlah persisnya. Tetapi ada yang wajib kita ketahui, yang wajib kamu ketahui, yaitu ada 10. Dari 10 malaikat ini memiliki tugas-tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada yaitu malaikat Jibril. Apa tugasnya malaikat Jibril? Tugasnya malaikat Jibril itu adalah menyampaikan wahyu. Jibril mendapat dari Allah, langsung disampaikan kepada Rasul-Rasul Allah. Itu merupakan tugas dari malaikat Jibril. Yang kedua, ada malaikat yang bernama yaitu malaikat Mikail. Apa tugas malaikat Mikail? Tugas malaikat Mikail adalah menurunkan hujan dan memberikan rezeki. Jadi dengan adanya malaikat Mikail ini, Allah memberikan rezeki kepada kita, lalu disampaikan oleh malaikat Mikail. Kedua, dan yang ketiga yaitu ada yang namanya malaikat Israfil. Apa tugas malaikat Israfil? Tugas malaikat Israfil adalah yaitu meniup trompet atau sangkakala. Nanti pada suatu saat akan terjadi kiamat. Ketika akan terjadi kiamat itu di permulaan dengan ditiupkannya trompet atau sangkakala oleh malaikat Israfil. Yang ketiga, yang keempat ada yang namanya malaikat Ijroil. Apa tugasnya malaikat Ijroil? Tugasnya malaikat Ijroil adalah mencabut nyawa manusia. Manusia hidup karena ada nyawanya. Ketika habis waktunya di dunia ini, maka tugas malaikat Ijroil adalah mencabut nyawa manusia. Yang kelima, Munkar dan Nakir. Apa tugasnya malaikat Munkar Nakir? Tugasnya malaikat Munkar Nakir itu adalah menanyakan di alam kubur ketika manusia sudah meninggalkan alam dunia. Jadi setelah bahwa kita hidup di alam dunia ini tidak akan selamanya hidup. Pasti ketika umur kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mati, ketika kita dikuburkan, dimakamkan, setelah manusia pergi meninggalkan pemakaman tersebut, maka di sana tugas malaikat Munkar dan Nakir akan menanyakan kepada orang yang sudah meninggal. Yang selanjutnya yaitu ada malaikat yang namanya malaikat Raqib. Apa tugasnya malaikat Raqib? Tugasnya malaikat Raqib adalah mencatat amal kebaikan manusia. Setiap manusia yang melakukan amal kebaikan, maka di sana peran malaikat Raqib akan mencatatkan kebaikan seseorang. Apakah itu kebaikannya sedikit atau banyak, pasti tidak akan lepas dari tulisan yang tercatat oleh malaikat Raqib. Dan yang selanjutnya ada lagi yaitu malaikat Atid. Apa tugasnya malaikat Atid? Tugasnya malaikat Atid itu adalah mencatat keburukan manusia. Jadi setiap keburukan yang dilakukan oleh seorang manusia itu akan dicatat oleh malaikat yaitu Atid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ma yalfadhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak semata-mata orang berkata, melainkan di sebelahnya itu
ada malaikat raqib dan malaikat atid yang akan selalu mencatat kebaikan dan keburukan manusia. Dan yang selanjutnya yaitu malaikat Ridwan. Apa tugasnya malaikat Ridwan? Tugasnya malaikat Ridwan adalah yaitu penjaga surga. Kita yakin bahwa setelah kita meninggal, Allah Subhanahu wa taala menciptakan yaitu yang namanya surga dan neraka. Nah, nanti penjaga surga itu ada penjaganya, malaikat. Siapa? Dia adalah malaikat Ridwan. Dan yang terakhir ada lagi yaitu malaikat Malik. Apa tugasnya malaikat Malik? Tugasnya malaikat Malik adalah menjaga neraka. Setiap orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak melaksanakan perintah Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Yang C yaitu menerima keberadaan malaikat. Bagaimana caranya kita menerima keberadaan malaikat? Seperti kita melaksanakan sedekah, melaksanakan infak. Berarti kita meyakini bahwa malaikat itu ada. Dengan meyakini malaikat ada, maka seorang dia pasti akan melakukan kebaikan. Ketika dia tidur, dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebab dia meyakini bahwa malaikat itu ada. Dan yang terakhir, yang D, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat. Apa sih perilaku yang mencerminkan seseorang beriman kepada malaikat? Banyak. Di antaranya satu yaitu menolong kepada orang lain. Yang kedua, suka berinfak, suka bersedekah. Itu merupakan mencerminkan seseorang itu beriman kepada Allah. Yang ketiga, tidak mengucapkan kata-kata yang jelek sebab dia yakin bahwa di sampingnya itu ada yang namanya malaikat. Nah, banyak sekali tentang perilaku-perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat. Di antaranya tadi ada tiga perkara. Bapak cintai. Nah, pada pertemuan kali ini mungkin Bapak bisa simpulkan bahwa pertemuan kali ini, di dalam pertemuan dari ini, yang akan kita pelajari yaitu beriman kepada malaikat. Yang pertama, makna beriman kepada malaikat. Tadi bisa Bapak sampaikan makna beriman kepada malaikat. Yang kedua atau B, mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Dan yang C, menerima keberadaan malaikat. Dan yang D, perilaku mencerminkan beriman kepada malaikat. Nah, bagaimana anak-anakku, siswa-siswi dari SKP Keterangan 1, siswa kelas 4? Kalau anak-anak ada yang tidak paham tentang makna malaikat ini, silakan nanti kamu berpendapat atau melalui WA Bapak, hubungi Bapak tentang malaikat. Dan untuk selanjutnya nanti akan Bapak akan menyampaikan tugas-tugas yaitu yang berkaitan dengan makna beriman kepada malaikat. Tadi sudah saya Bapak sampaikan. Yang kedua, yang berkaitan dengan mengenal malaikatnya Allah dan tugas-tugasnya. Dan yang ketiga, menerima keberadaan malaikat. Dan D, perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikatnya Allah. Mungkin dari Bapak untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kita akhiri pertemuan kali ini, pembelajaran dari ini dengan mengucapkan